Nah, kita berbagi cerita ya. Di sebelah atau di samping rumah saya ini ada sedikit tanah kosong yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan tanam, yaitu salah satunya tanaman bibit buah dalam pot, dan sebagian juga tanaman obat herbal. Salah satunya ini adalah bibit buah jambu yang konon katanya jambu dari Cina ya, jambu dari Cina, atau bisa dibilang ini adalah jambu bol yang rasanya sedikit asam dan sedikit manis dan sedikit asam rasanya. Ini adalah bibit jambu bol ya, dan ini adalah bibit buah sawo. Bibit buah sawo ini saya taruh di dalam pot ya. Ini tidak perlu saya pupuk, hanya kita rajin dalam menyirami dalam satu hari, bisa 2 kali pagi dan sore. Dan satu lagi ini salah satunya juga bibit buah sawo ya, bibit buah sawo yang saya tanam dalam pot juga. Ini masih saya jadiin satu dengan bibit buah jambu yang tadi jambu dari Cina itu belum saya pisah, masih saya jadikan satu dengan bibit buah sawo. Dan ini satu lagi, ini adalah bibit buah sirsak ya. Bibit buah sirsak ini juga bermanfaat untuk obat herbal. Salah satunya yaitu daunnya. Daunnya kita rebus, kita minum. Rebusan daun sirsak bisa untuk pengobatan hipertensi, bisa untuk menurunkan hipertensi ya, tekanan darah, dan bisa untuk mengobatin seperti penyakit gula ya, itu juga bisa ya. Jadi bermanfaat buahnya dan daunnya, juga untuk mengurangi rasa pusing, bisa bagus sekali untuk kesehatan. Dan ini masih kecil-kecil juga, ini yaitu bibit buah sirsak yang juga saya taruh dalam pot ya, masih kecil-kecil ini ya. Nah, yang satu lagi ini juga bibit buah sirsak juga ya, yang masih kecil juga. Ini saya taruh dalam pot. Ini semuanya tidak saya pakai pupuk, hanya kita harus telatenin, kita siram, jangan sampai layu ya. Dan ini adalah tumbuhan jambu tadi, jambu yang dari Cina ya. Ada yang masih kecil ini ya, tanam dalam pot masih kecil. Ini yang sudah agak gede. Dan ini adalah tanaman daun sirih ya, tanaman obat herbal ya. Daun sirih ini banyak sekali manfaatnya, seperti halnya yaitu bisa untuk mengobatin sakit mata seperti mata merah, mata gatal ya, bisa kita rebus. Nah, rebusan daun sirih ini bisa untuk ngerambang mata kita yang terasa agak perih atau gatal, bisa itu untuk mengobatin itu ya, untuk mengobatin mata, dan bisa untuk mengobati sakit-sakit yang lainnya ya. Ini daun sirih
Yang ini adalah tanaman daun pandan. Saya nanam daun pandan ini untuk kebutuhan saya sendiri dan juga kebutuhan orang-orang di sekeliling kita, di sekitar kita yang memerlukan daun pandan. Ini daun pandan ini baik sekali untuk yaitu pewangi campuran bahan makanan. Banyak sekali manfaatnya. Daun pandan bisa untuk buat pewangi seperti buat kolak, bubur kacang hijau ya, dan juga bubur sumsum. Apalagi banyak makan makanan dan kue yang memerlukan dan memakai rasa daun pandan karena baunya yang wangi dan sedap. Banyak sekali orang yang memerlukan masak memakai daun pandan ini. Dan daun pandan ini bukan hanya untuk buat campuran pewangi makanan, penyedap makanan, tapi juga bisa untuk bermanfaat untuk obat herbal ya, seperti kita salah satunya sakit gula atau sakit diabetes ya, bisa kita mengkonsumsi rebusan daun pandan ini ya, kita minum pagi dan sore, kita rebus, insya Allah bisa mengurangi dan bisa menyembuhkan sakit gula atau diabetes ini. Jadi kita rebus, kita minum pagi sore, minumnya seperti buat minuman teh ya, seperti kita minum mengkonsumsi teh, nah seperti itu. Dan ini daun pandan, pohon daun pandan ini masih saya tanam dalam pot ya. Banyak sekali ini saya nanam daun pandan ini karena bermanfaat sekali, bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga untuk orang lain. Seperti kalau misalnya bulan puasa ya, kita mau masak kolak misalnya, kita pasti pakai daun pandan ini sebagai pengharum makanan, pengharum masakan kolak. Banyak yang nyari dan banyak yang memerlukan. Apabila ada yang perlu, silahkan memetik ya, silahkan memetik sendiri. Nah, ini saya tanam ya. Nah ini, dan ini juga bibit pohon sawo ya, bibit pohon sawo saya taruh dalam pot ya. Ini sudah agak gede, dan yang gede lagi ini adalah juga pohon sawo juga ini ya. Ini pohon sawo yang sudah besar, yang sudah gede ini juga masih ditanam dalam pot juga ya. Nah ini, nah di sini ada bercampur ini dia. Ini ada pohon mangga ya, daun mangga masih dalam ini karena rimbun ya, jadi nggak begitu kelihatan dengan jelas. Dan ini juga saya menanam daun saga ya. Daun saga ini banyak sekali manfaatnya, bagus sekali untuk obat herbal. Ini saya tanam dalam pot gantung ya, saya gantung ini ya. Ini masih dalam perawatan ya, saya siramin pagi dan sore. Ini subur sekali. Nah, daun saga ini yang masih kecil, dan ini juga yang sudah besar ini. Nah, ini daun saga, dan itu yang masih kecil juga, itu dalam pot, saya tanam dalam pot ya. Daun saga ini bagus sekali untuk pengobatan herbal seperti panas dalam, seperti batuk-batuk, sariawan ya. Itu bisa memakai obat herbal daun saga ini. Kita ambil daunnya beberapa lembar ya, kita remes-remes, kita
pers daunnya, sedikit daunnya. Nah itu daunnya kita minum ya, insya Allah dengan ridho Allah akan reda dan diangkat penyakit panas dalam itu ya. Dan di sini ada obat tanaman herbal lagi, ini adalah jahe. Jahe ini masih juga saya tanam di dalam pot ya, ini sudah tinggi ini ya. Nah ini, dan ini juga ada tanaman daun pandan juga, banyak kita menanam daun pandan karena banyak yang memerlukannya. Dan ini ada saya nanam buah ya, yang konon katanya ini buahnya seperti buah lengkeng, tapi agak besaran sedikit. Kalau buah lengkeng kan bulat-bulat agak kecil, lah ini seperti lengkeng tapi agak besar, rasanya juga manis seperti itu. Ini sudah tinggi ya, sudah tinggi besar, ini daunnya ya, sudah tinggi besar ya, daunnya lebar dan panjang. Ini buahnya saya juga belum pernah buah, tapi saya sendiri pernah menyobanya, pernah makan buah ini, rasanya manis dan enak ya. Dan ini adalah pohon paya juga. Pohon paya ini saya tanam juga, ini bisa untuk kita manfaatkan buahnya, bagus untuk kesehatan, dan daunnya pun juga bagus untuk kesehatan ya, seperti buat obat herbal ya. Dan ini pot yang masih kosong, masih nanti bisa kita tanemin dengan apa yang mau kita tanam lagi. Dan di sono ini ada pohon alpukat ya, pohon alpukat yang udah besar tinggi timbul ya, tapi itu belum buah, kita tinggal nunggu buahnya nanti ya. Itu juga dari bibit juga ya, itu enggak. Dan di sana juga ada pohon jambu ya, saya mencangkoknya itu dari Pak Haji. Enggak begitu jelas, enggak begitu kelihatan sekali dari sini ya. Dan masih banyak ini tanaman-tanaman yang lain, namun sementara ini hanya itu aja dulu yang bisa kita ceritakan di sini. Besok masih bisa kita bagi-bagi pengalaman dan cerita lagi ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.